Shalom anak-anak ke teacher semuanya, apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita untuk pembelajaran 3 dan 4. Jadi dipersiapkan bukunya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita anak-anak teacher semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami siap untuk melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan kepintaran dan kecerdasan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan belajar tematik. Jadi buka buku tematiknya, yaitu yang ada di halaman 22. Nih, buku ini ya. Oke, hari ini teacher akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 dan 4 ini. Yang pertama adalah kita akan mengamati gambar. Nah, seperti gambar berikut, teacher akan menjelaskan lagi apa itu ciri-ciri makhluk hidup supaya anak tahu dan supaya anak-anak lebih paham lagi apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian teacher juga akan menjelaskan kepada anak-anak semua tentang bunyi panjang dan bunyi pendek yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kombinasi gerak, jalan, dan lari, dan juga mengucap syukur atas pemberian Tuhan kepada diri kita. Dan anak-anak harus paham ya. Oke, itulah yang akan kita pelajari saat ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di halaman 22 buku kamu. Ya. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, apa kemarin ciri-ciri makhluk hidup yang Miss jelaskan? Bertumbuh, makan, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Jadi ini nggak boleh lupa. Ya, sekali lagi, bertumbuh, makan, bernapas, bergerak, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, coba amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, di sana ada kita temukan makhluk hidup. 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, kemudian ada tanaman atau tumbuhan, kemudian ada juga hewan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ternyata tumbuhan memerlukan air. Perhatikan Ibu Siti. Iya, kegiatannya ibu menyiram tanaman, ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua apa? Hewan membutuhkan makanan. Kegiatannya Siti memberi makan ayam. Selain itu, hewan atau makhluk hidup membutuhkan air. Kegiatan apa yang bisa kita lihat? Ya, ayah Siti memberi ayamnya minum. Nah, apalagi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar? Iya, benar. Makhluk hidup itu bergerak. Ayamnya ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, atau ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Artinya mereka bergerak. Selain itu, ciri-ciri yang lain, ternyata makhluk hidup itu bertumbuh. Dari anak ayam, ayamnya semakin besar dan menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Tanamannya juga gitu, awalnya kecil, semakin bertumbuh, semakin besar dan berbunga. Gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata makhluk hidup itu juga berkembang biak atau memperbanyak atau memperoleh keturunan. Contohnya adalah di situ ayam bertelur. Itu artinya ayamnya berkembang biak. Bisa ya? Oke. Nah, ini dia tadi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar dan kegiatan yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya coba perhatikan buku kamu halaman 26. Oke, di sini ada lagu yang berjudul Anak Ayam. Tugasnya adalah tuliskan kembali lagu ini, Anak Ayam ini di buku tulis kamu. Sambil kamu buatkan nanti polanya, mana dia bunyinya yang panjang, mana dia bunyinya yang pendek. Jadi sebelumnya dengarkan dulu lagunya ya. Miss akan putarkan.
Nah, jadi semakin cepat nadanya atau temponya itu, maka di situ bunyinya pendek. Tetapi jika pada lirik lagu kita temukan ada jedanya di sana atau lama dia, maka itu liriknya panjang. Nah, misalkan kasih contoh seperti ini. Tek kotek kotek kotek. Nah, tek kotek 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 itu pendek, tetapi yang terakhir itu dia bunyinya panjang. Jadi kamu boleh menggambarkan pola baik itu kotak kecil atau bulatan kecil untuk yang bunyinya pendek, kotak panjang atau ovalnya panjang untuk bunyi yang panjang. Jadi yang pendek untuk yang pendek, yang panjang untuk yang panjang. Nah, tek kotek kotek. Nah, di sini dia masih pendek. Jadi bisa kamu kasih ya mungkin kotak kecil. Nah, boleh kamu gambarkan. Nah, tek kotek tek kotek. Nah, di sini juga setiap lagu ini boleh kamu buatkan bahwa itu bunyinya pendek ya. Tek kotek. Ini di sini juga dia masih pendek. Di sini juga. Nah, tek kotek kotek ko. Nah, ko panjang kan? Kotek. Maka di sini dia panjang. Jadi boleh kamu panjangkan. Oke, nanti coba rapi dibuat ya. Ini dia bedanya. Sini dia panjang nih. Boleh kasih warna lain untuk membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Jadi tek kotek kotek ko tek gitu. Bisa anak teacher ya. Oke, ini kamu tuliskan kembali di bukumu, kemudian kamu buat polanya, mana dia bunyi yang panjang, mana dia yang bunyi yang pendek. Boleh kamu dengar dulu lagunya. Oke, selanjutnya kita lanjut buku kita halaman 28. Nah, di sini kita diingatkan lagi tentang bilangan ribuan. Di sini ada perusahaan atau peternakan dari peternakan A sampai E, yaitu peternakan ayam ya. Dan ini adalah jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Ini telur ayam yang dihasilkan per bulan. Kalau peternakan A menghasilkan berapa butir telur? 3.000 butir telur. Kalau peternakan B atau pabrik B 1.500 butir telur. Berarti B lebih sedikit ya dari A. Kalau peternakan C berapa nih? 3.500. Wow, lebih banyak dari A dan B. Kalau peternakan D berapa butir yang dihasilkan? 2.000 butir ya, lebih sedikit dari peternakan C, tapi lebih banyak dari peternakan B. Nah, kalau peternakan E berapa dihasilkan? 2.500 butir. Ini lebih banyak dari peternakan B dan D, tapi lebih sedikit dari A dan C. Nah, berikut itu adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan. Mulailah dari yang sedikit. Nah, kita akan menyusun mana dia telurnya yang sedikit. Kita susun nih. Oke, bisa ya. Coba lihat mana dia telurnya yang sedikit. Peternakan apa itu? Iya, peternakan B di nomor 1. Dia menghasilkan telur yang sedikit. Yang mana lagi setelah itu? Peternakan D. Ini di nomor 2 sedikit nih. Nah, selanjutnya mana lagi? Peternakan E. Nih. Yang ketiga dan yang keempat peternakan A. Dan yang terakhir yang paling banyak itu peternakan C. Jadi yang paling sedikit itu 1.500, kemudian 2.000, 2.500, 3.000, 3.500. Tapi kalau kita susun dari yang paling banyak, ya dari 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, dan 1.500. Gitu ya. Sekarang kita mau pasangkan bilangan. Ini lambangnya ya, ini lambangnya dan ini nama bilangannya. 3.250. Mana dia 3.520? Iya, dia kemari. Ini dia dimasangkan atau mencocokkan.
1040, ada 1040. Yang mana dia? Boleh bantu teacher? Oke, ini dia 1040. Good job, kelas 3. Hebat. Mudah ya? Mudah sekali teacher. Oke, selanjutnya masih pada bilangan ribuan. Sekarang kita belajar tentang nilai dan tempat. Ada nilainya dan tempatnya di mana, sebagai apa dia. Buku kamu itu ada di halaman 30. Nah, tabel nilai tempat dari 1250. Maka 1 itu nih, angka 1 tempatnya di mana? Di ribuan, sehingga nilainya 1000 artinya 1000 ya. Kemudian setelah angka 1 angka berapa? Angka 2. Di mana tempatnya? Tempatnya pada ratusan. Nilainya berapa? Nilainya 200. Setelah angka 2, angka 5. Angka 5 ini di mana tempatnya? Tempatnya pada puluhan, 50, berarti nilainya 50. Dan yang terakhir angka 0, tempatnya pada satuan, sehingga nilainya 0 tetap 0. Bisa ya anak teacher ya? Coba Miss kasih satu latihan lagi nih. Nah, cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai dan tempat. Kamu harus tahu berapa nilainya dan tempatnya di mana. Apakah di satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Ini dia tempatnya nih. Ini sebagai tempat nih. Ya. Oke. 4753. Ini juga sama nih. 4753. Sudah bisa dilihat ya di mana tempatnya ya. Yang pertama angka 4. Perhatikan angka 4. Di mana tempatnya? Berada pada tempat ribuan. Ya, ribuan. Oke. Nanti anak-anak teacher tuliskan kalau mau menulis ya, ribuan. Nilainya berapa? Namanya 4000. Berarti kamu boleh menuliskan 4000. 4.000. Oke, bagus. Sekarang setelah 4, angka berapa lagi di sampingnya? Angka 7. Di mana tempatnya? Di ratusan. Nah, ini dia. Ini dia ya Nak ya. Ratusan. Ini dia menentukan nilai dan tempat. Ratusan. 700-an artinya 700. Berarti nilainya adalah 700. Dia 700. Oke, selanjutnya setelah angka 7 angka berapa? Angka 5. Di mana tempat angka 5 ini? Pada puluhan. Ya, pada puluhan. 50-an artinya 50. Iya, nilainya 50. 50-an artinya 50. Selanjutnya, yang terakhir angka berapa? Angka 3. Di mana tempatnya, Nak? Tempatnya itu pada satuan. Iya, good job. Satuan. Oke, perhatikan. Maka kalau dia di satuan nilainya tetap sama, 3. 4753 ya. Ini 4753. Ini dia 4753. Oke, bisa ya? Bisa dong, Miss. Oke, next. Sekarang perbandingan bilangan dengan lebih besar dari. Lambangnya seperti ini nih. Atau lebih kecil dari. Nih, jadi kamu hanya menuliskan lambangnya ini. Contoh nih. Ini 2 ribuannya perhatikan supaya lebih mudah. Ini 2000. Ini juga 2000, sama. Sekarang lihat di ratusannya. Di sini ratusannya berapa? 9. Di sini 8. Berarti 2958 lebih besar dari
2.862. Boleh kamu tulis lambang lebih besar. Gitu aja. Sekarang yang B, ribuannya berapa? 3.000. Yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama ya, 3.000. Sekarang lihat, ratusannya di sini berapa? 100. Sementara yang di sampingnya 500. Berarti ini lebih kecil. Maka lambangnya adalah lebih kecil. Sekarang yang C. Di sini ribuannya 5.000. Yang di sebelahnya 9. Otomatis 5 itu lebih kecil. Oke. Yang terakhir D, di sini dia 8.325. Di sini 5.896. Dari nilai ribuannya dulu dilihat ya. Oke, nilai ribuannya 8, sementara yang di sampingnya 5, maka 8 itu lebih banyak nilainya atau lebih besar. Gitu dia. Mudah kan? Oke, next. Selanjutnya kita belajar tentang ciri makhluk hidup pada permainan kuda-kudaan. Apa yang kita bisa pelajari ciri makhluk hidup? Yaitu bergerak. Bergerak dengan kaki atau bergerak dengan tangan. Di sini dia bergerak dengan kaki. Ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi ya. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan olahraga. Nah, ini dia permainan kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak. Gerak adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanya manusia itu adalah makhluk hidup. Nah, anak-anak boleh bermain kuda-kudaan di rumah bersama adik, bersama papa, atau bersama mama. Caranya ada di buku. Anak-anak boleh mempraktekannya di rumah masing-masing beserta keluarga. Paham ya? Nah, yang terakhir itu kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas pemberian Tuhan. Jadi, jika Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat, maka harus kita jaga kesehatan tubuh kita. Tidak boleh begadang, tak boleh tidur larut malam, makan sayur, makan ikan, makanan yang sehat, menggosok gigi, mandi, mencuci rambut, menyisir, olahraga. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kita kesehatan, maka kita harus merawatnya. Nah, perhatikan gambar 1 ini. Nah, dia menggosok gigi. Jadi dia itu menjaga kesehatan tubuhnya, ya. Dia bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan tubuh yang dia miliki ini. Apalagi bentuk bersyukur kepada Tuhan, makan makanan yang bergizi. Jadi nggak ada makanan yang micin-micin. Yang bergizi, lihat ada sayurnya, ada minumnya, ada ikannya, nasinya. Kemudian dia tidur tepat waktu. Nah, jam berapa? Jam 9 malam dia paling lama tidur. Jadi nggak boleh lagi lama-lama tidur ya. Dan yang terakhir dia berolahraga secara teratur. Ini adalah menjaga kesehatan tubuh, bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Oke anak-anak teacher, itu saja pelajaran kita hari ini. Ingat tugasnya yang ini, menuliskan kembali lagu ini yang berjudul Anak Ayam di buku tulisnya ya, di buku tulisnya sambil membuat pola mana dia bunyi panjang ataupun bunyi pendek. Boleh kalau bunyi pendek digambar pakai kotak-kotak kecil atau pakai lingkaran kecil, boleh ya. Untuk bunyi panjang boleh kotak yang panjang atau bulatan yang agak besar seperti itu. Oke, teacher harap itu aja yang bisa teacher jelaskan. Semoga anak-anak memahaminya dan kita akan melakukan Zoom nanti supaya anak-anak lebih paham lagi. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran hari ini dan kami boleh memahaminya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, kesehatan kami, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.